Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kali ini di video part ketiga ya. Kali ini kita akan coba latihan mengenai BVP 4C, mengenai PD parsial gitu ya. Mungkin nanti kalau ada beberapa kasus yang nggak bisa atau susah kita selesaikan dengan BVP 4C, kita akan gunakan metode yang kedua adalah menggunakan gabungan adalah UD dan juga F0. Oke, kalau gitu oke. Kali ini yang mungkin sebelumnya pernah kita bahas gitu ya. Nah, mungkin yang ya kita nanti coba adalah mengenai elemen volume dan lain-lain yang harus emang ya, benar-benar dipahami gitu ya. Oke, kasusnya adalah yang contoh di sini adalah mengenai distribusi suhu pada batang logam gitu ya. Oke, nah di sini untuk logam sendiri gitu ya. Ya, bisa kita anggap bahwa di sini logamnya tadi adalah berpapasan gitu ya, menempel pada sebuah dinding ya. Nah, pada sebuah dinding di sebelah kiri gitu ya. Nah, berarti nanti transfer panasnya dari dinding gitu ya. Dinding ini logam menuju ke silinder yang berbentuk logam ya. Karena dia fasenya sama, logam dengan logam, berarti nanti ya transfernya dia secara konduksi gitu ya. Kalau nanti dia sudah beda fase, logam dengan udara seperti di sini nih ya, logam dengan udara sini, nanti transfer masanya ya yang akan kita cek adalah secara konveksi ya, secara konveksi. Oke, seperti itu akan kita bahas lebih detail ya untuk kasus. Oke, lanjut kita buka MATLAB-nya saja ya. Nah, kita akan coba ya ini ya. Karena ini sebelumnya pernah kita pelajari ya, ini kita buat konsep gitu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Oke, kita lihat mana tadi. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha Oke, baik. illallah. Yang harus diperhatikan di sini apa? Yaitu ya dari neraca panas dan boundary condition gitu ya. Nah, dari neraca panas di sini gitu ya. Nah, ini kita dapat bahwa di sini asalnya dulu kita telah membuat breakdown dari persamaan neraca panas gitu ya, yang enggak asal mula tiba-tiba mendapatkan persamaan seperti ini gitu ya. Oke. Nah, jadi nanti yang harus kita ketahui adalah konsep elemen volume ataupun elemen luas gitu ya, yang ada pada kasus gitu ya. Nah, kalau dalam hal ini dia kan panas gitu ya. Nah, dia ada panas gitu ya. Nah, di sini gitu ya. Nah, di sini ada silinder gitu ya. Nah, berarti ya, anggapnya sebelah sini ini dinding gitu ya, menempel di dinding. Nah, berarti kan panasnya dia mengalir ke arah sana, ke arah silinder ya, sebagai fungsi X ya, sebagai fungsi panjangnya. Berarti nanti dalam kasus ini berarti transfer panas untuk konduksi itu sendiri adalah seluas ya, seluas ini ya, seluas lingkarannya itu ya. Berarti nanti luas transfernya itu adalah seluas lingkaran ini ya, atau seluas alas daripada silinder ya. Nah, kemudian untuk transfer panas yang dia berpapasan dengan udara itu ya. Nah, ketika dengan udara maka yang kotak hanyalah bagian permukaannya saja gitu ya. Nah, ya sisi permukaan yang arsir kuning gitu ya. Oke, sehingga nanti untuk luas konveksinya adalah luas daripada permukaan silinder. Nanti dicek apa itu rumus luas permukaan silinder, apa itu rumus luas lingkaran gitu ya. Nah, berbeda kasus lagi kalau misal bentuknya itu bukan silinder gitu ya. Misal nanti bentuknya itu kotak gitu ya, persegi ya. Misalnya yang menempel itu adalah bentuknya
persegi. Oke, kita buat misal, misal bentuknya kotak gini ya. Oke, bentuknya seperti ini. Nah, nanti luas konveksi ya. Luas konveksi berarti tetap alasnya ya, alasnya yang arsir biru ini. Nah, berarti ini apa? Ini berarti luasnya nanti ya tinggal panjangnya kali lebarnya gitu ya. Pokoknya sisi yang satu dikali dengan sisi yang satunya. Misal yang bawah ini lebar L, yang sini T, berarti nanti luasnya L dikali dengan T gitu ya. Nah, nanti berbeda lagi kalau seperti kasus soal yang tadi, yang sebelumnya itu adalah bentuknya itu lingkaran ya, bulat ya, benar-benar bulat. Nah, berarti nanti luas konveksinya adalah luas daripada permukaan silinder ya. Nah, ini silinder. Oke. Nah, kalau untuk kontak konveksi, kalau yang silinder tadi kan luas selimut tabung ya. Luas selimut tabung berarti apa itu? Berarti keliling lingkaran 2πr dikalikan dengan panjangnya ya. Panjangnya delta X ya. Karena posisinya elemen volumenya terhadap increment delta X. Berarti kalau nanti untuk bentuknya balok seperti ini, berarti ya luas permukaannya ya dihitung aja. Berarti permukaan daripada balok seperti ini kan ada 4 sisi gitu ya. Ada sisi atas, sisi bawah, sisi depan, sisi belakang. Nanti luas dari masing-masing tinggal dijumlahkan. Oke, berarti nanti luas sisi depan ditambah luas sisi belakang, oke, nanti dikali dengan 2 karena luas atas sama bawah kan pasti sama, depan sama belakang pasti sama, nanti tinggal dikali 2. Oke. Nanti beda lagi kalau misal kita menemukan kasus yang bentuknya adalah silinder tapi berongga gitu ya. Misal nih silinder tapi berongga gitu ya. Nah, berarti kan bolong tuh, bolong. Nah, silinder berongga juga memiliki luas alas yang berbeda ya. Luas alas yang berbeda. Nanti silakan dicari apa luasnya. Nah, itu adalah yang harus menjadi topik yang perlu dipahami gitu ya. Karena nggak semuanya harus kita hafal gitu ya. Oke, next. Oke, di sini yang poin utama lagi adalah mengenai boundary condition gitu ya. Ketika X-nya 0, ketika X-nya sama dengan L. Untuk di responsi ya kita sudah kasih tahu ya, kalian dapat boundary condition misalnya nomor 1, nomor 2 ataupun nomor 3. Dari persamaan neraca panas gitu ya. Yang ini udah kita kasih tahu ya. Persamaan neraca panas yang kita kasih tahu adalah perasaan neraca panas utama ya. Seperti yang dilingkari merah ini. Oke, sekarang kita akan cari kasus gitu ya. Atau kita selesaikan ini lagi. Pertama dengan BVP 4C, nanti kedua adalah dengan F0UD gitu ya. Oke, langsung aja. Ini sebagai latihan 5. Oke, mungkin kita buat videonya secara cepat saja gitu ya. Sehingga nanti ya bisa berulang kali kalian lihat lagi video ini, bila kalian bisa putar berulang kali ya, biar merasa ada yang perlu dipahami gitu ya. Karena pasti nggak bisa sekali atau nggak semuanya bisa dengan sekali lihat langsung paham ya, seperti itu. Oke. Kita buat aja di sini, langsung kita buat fungsi yang baru gitu ya. Kita buat fungsi baru, function. Oke, ini latihan 5 ya. Kita clear all, close all, CLC, kita masukin datanya. Nah, datanya nanti ya udah dikasih ya. Jadi untuk data-data angka itu kalian nggak perlu mencari referensi dari luar ya, semuanya sudah kita berikan data-datanya ketika untuk responsi.
kita misalkan saja nanti pertama ada K gitu ya. K itu nilainya 2E-1 misal gitu ya. Kalori per sekon per sentimeter per Celsius. Nah, data yang lain diameternya 1 cm ya, satuannya nggak usah kita buat ya. TS ini adalah suhu dinding, kita misalkan ya 400 gitu ya. Kemudian densitas, densitas kita misalkan 2,5 gitu ya. Kemudian H, heat transfer coefficient kita misalkan 8E-4 gitu ya. Kemudian apalagi panjang gitu ya. Misal panjang logamnya kita misalkan 30 cm. Suhu udara kita misalkan 30 gitu ya. Celcius. Kemudian misal jumlah NX gitu, increment terhadap X kita misalkan ingin 150 data. Data-data pertama udah kita masukkan. Jadi langkah kedua tetap selalu sama seperti UD ya, kita masukkan independent variable. Nah, kalau independent variable kan ini kan terhadap posisi X gitu ya. Terhadap posisi X. Ya, nanti ini kita masukkan gitu ya. Kemudian kita kosongkan dulu di sini, kemudian butuh nilai awal ya. Nilai awal baru nanti kita butuh solver. Oke ya. Kita coba masukkan dulu solvernya di sini menggunakan BVP4C. Misal kita ingin mencari ini variabelnya bebas ya. Misal ada aku mau TN, aku mau variabelnya namaku, itu bebas ya. Kalian nggak usah mikirkan ini variabelnya harus apa, itu bebas ya, namanya variabel terserah. Yang penting itu mencerminkan gitu ya. Misal kalian ingin variabelnya namaku, nah ini kan yang kita ingin cari kan nanti suhu gitu ya. Kalian harus ingat bahwa namaku itu suhu gitu ya, sebagai hasilnya adalah sebagai suhu gitu ya. Atau kita buat suhu gitu ya, suhu sama dengan BVP4C gitu ya, add. Oke. Nah, misal nama fungsinya terserah ya, sekali lagi nama fungsi terserah, nama BC terserah. Fungsiku nama BC-nya misal BC oke gitu ya. Sol ini adalah inisial awal gitu ya, nggak harus dibuat dengan namanya yang sama. Baru kita masukin nilai awal. Awal sama dengan BVP init buka kurung. Nah, X, Y ini ya, ini adalah sekali lagi ini adalah independent variable ya. Kita buat expand Y init ya, Y0 gitu ya, Y0 ya, nilai awal. Nah, kita masukin sebelumnya Y0 nya apa? Nah, kita kan dapat persamaan, persamaannya kan ada dua gitu ya. Ada persamaan DT per ED apa ya, DT per DX sama dengan U gitu ya. Kemudian yang terakhir tadi adalah DU per apa tadi? DU per DX ya. DU per DX sama dengan 4H per K per D kali T min TU kayak seperti ini ya. Misal yang pertama kita ingin coba trial untuk T ya. Kita buat T-nya kita misalkan aja trial pertamanya bebas ya. Kita mau misalkan dibuat T-nya TS gitu ya, boleh ya. U-nya kita buat 1 gitu ya, boleh, terserah ya. Nah, baru independent variable kita masukkan di sini adalah expand. Expand sama dengan linspace dari 0 sampai panjangnya L, jumlah datanya NX ya. Lanjut, solvernya udah selesai, data yang lain sudah, tinggal kita buat fungsi aja. Function pertama adalah fungsi untuk OD-nya gitu ya. OD-nya misal kita misalkan DT di DX gitu ya, atau di DT sama dengan fungsiku T, Y ya.
Nah, sekali lagi perlu kita misalkan bahwa T itu adalah Y pertama. Ini adalah definisi seperti UD45 ya, sama aja kan seperti ini. U adalah U sama dengan Y yang kedua ya, seperti ini. Tinggal masukin aja rumusnya. Rumus pertama adalah di DT1 gitu ya. Yang pertama adalah untuk fungsi T sama dengan U, sedangkan yang kedua adalah yang 4 kali H per K per D kali T min TU ya, seperti ini. Tinggal nanti dy dt sama dy dt aksen ya. Kalau kalian menemukan nggak pakai aksen ini sama aja ya, kan bisa ada cara yang seperti sebelumnya itu ya. Kita buat kurung, misal dt dx titik 2 di du dx, ini juga boleh ya. Nah, ini bebas ya, semuanya tetap sama ya pada akhirnya nanti. Oke, kita akhiri dengan n. Nah, baru di sini belum ekstrak hasil ya, belum kita masukin tadi. Ekstrak hasilnya menggunakan deval, suhu yang kita ekstrak gitu ya. Misal T ekstrak gitu ya, Tx sama dengan deval buka kurung. Ini ya sol, x in itu sekali lagi ini outputnya suhu, independent variable expand ya, kita buat seperti ini. Baru ekstraknya T sama dengan gitu ya, kita buat aja nanti apa namanya, misal T akhir gitu ya, T akhir sama dengan Tx gitu ya, di baris pertama di semua kolom. Oke, seperti ini. Nanti terakhir tinggal kita membuat fungsi satu lagi. Fungsi kedua adalah untuk boundary condition gitu ya. Misal bc sama dengan bc underscore ok buka kurung ya, yb. Baru kita definisikan. Sama aja kayak di sini ya, perlu definisi. Pertama kita misalkan suhu yang paling kiri TA itu sama dengan YA1. Sedangkan untuk U-nya UA sama dengan YA2. Untuk YB kita jelasin juga ya, TB sama dengan YB1. Sedangkan UB sama dengan YB2. Ini adalah untuk definisi U dan juga definisi suhu ya. Karena trial awal kita tadi di sini adalah pertama ini untuk suhu, kolom kedua adalah untuk U. Ya, ini suhu, ini U. Harus kita sesuaikan. Berarti di sini yang pertama YA1 pasti untuk suhu. Yang kedua adalah untuk U. Nah, ini kita membedakan yang A pakai A di sini. UA ini adalah posisi yang paling kiri ya, awal. Sedangkan YB ini posisi yang paling kanan. Paling kiri berarti ketika dia X-nya itu 0, sedangkan ini ketika X-nya itu L. Oke, baru kita buat BC1. Nah, saat X-nya sama dengan 0 gitu ya, tergantung soal nanti. Ketika X-nya 0 kan T sama dengan TS. Berarti kita buat ya, T min TS sama dengan 0. Ini adalah fungsi daripada F0 nanti. Endingnya sama ya, ketika X-nya sama dengan L. Kita misalkan boundary conditionnya adalah dt per dx sama dengan 0. Oke, berarti ini kan udah 0 gitu ya. Kita ubah boundary conditionnya supaya bentuknya menjadi sama dengan 0 ya. Tinggal kita masukkan aja persamaannya. BC1 T min TS saat X-nya 0 ya. T-nya adalah sebagai TA, berarti TA min TS. Sedangkan BC2 sama dengan dx dt per dx. Kita misalkan tadi dt per dx sama dengan U. Karena saat X sama dengan L, U-nya sebagai UB. Ini berarti ini UB ya. Kalau udah kita buat BC sama dengan BC aksa. Ya. Kita akhiri dengan N, kita tinggal plot aja.
kita tinggal plot expand gitu ya sama T akhir. Oke ya, selesai. Jadi pembuatan programnya ya seperti ini ya. Coba kita run, kita peroleh D. Oh, diameternya belum ini ya, D-nya dikecil. Oke, kita run lagi. Oke, berarti nanti grafiknya sudah muncul seperti ini ya. Jadi seperti itu aja untuk metode yang pertama ya. Oke, mungkin bisa dipahami lah ya gitu ya. Nah, jadi ini adalah metode yang besok keluar dalam responsi adalah menggunakan BVP 4C. Mungkin ada beberapa kasus yang ya ketika di OD gitu ya, di bagian OD gitu ya. Nah, di bagian OD di sini dia agak susah terbaca gitu ya. Atau dia T-nya di sini adalah sebagai fungsi T-nya itu tertentu gitu ya. T-nya tertentu. Oke. Atau coba kita masukkan ada variabel T di sini. Nah, kalau ada variabel T di sini dimasukin di sini, berarti nanti tinjauannya udah agak susah ya, karena persamaannya menjadi bukan steady state tapi unsteady state. Nanti ya penyelesaiannya lebih bagusnya ada penyelesaian yang menggunakan matriks untuk kondisi tertentu ya. Oke, demikian untuk part kali ini. Oke ya, silakan dipelajari lagi untuk video ini dan juga latihan-latihan soal yang ada gitu ya, terutama step dan pengetikannya. Oke, demikian saja untuk part kali ini. Selamat menonton video ini.